dipermak gitu ya. Tapi kalau makanan dampaknya panjang. Dampaknya panjang lah. Ini perlu dipikirkan. Artinya, saya lagi kerja di tempat yang bahaya pengetahuan konteksnya, jangan sampai ada keracunan dan sebagainya. Nah, mungkin ini dari teman-teman SPG ini bergeraknya kayak ahli gizi itu kan baru sekolah. Belum pernah masak dia menjadi ahli gizi secara teori dia mampu, tapi prakteknya menggabungkan antara bawang dan rambak berbeda. Ini yang mesti ada sentuhan dari teman-teman kesehatan yang sudah dilakukan itu. Nah, inilah yang saya hanya penyebabnya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita mempunyai program, kita akan potret mulai datangnya bahan-bahan mentah, lalu bagaimana mengemas, memasak, mengirim, ini akan kita potret supaya nanti bisa ditiru oleh CPG lain. Karena menurut saya tadi, jadi sekali kita itu salah begini, ini sudah kayak peribahasa air titik nila di susu sebelangga itu, sedikit aja itu sudah langsung. Kayak Mas Farid itu mengatakan ada keracunan MGB gitu. Ini kan sudah semua pada teks kita adalah keracunan pangan, Pak. Jadi hanya pangan aja. Nah, ini yang memang perlu pendekatan. Kami tadi sudah rapat lagi dengan teman-teman yang SPG yang mengalami gangguan dengan POM. Kita akan melakukan pendampingan. Ayo kamu care, apa yang menjadi kesalahan, yang menjadi kekurangan kamu, yang membuat kamu tidak bisa. Ayo kita diskusikan. Sehingga biar ini terurai, sehingga berjalan ya biasa aja. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya mereka sekarang ini bekerja masaknya malam. Lah siang jangan kerja gitu. Hanya kalau siang kerja malam kerja mesti ya drop. Minimal orang-orang kok terus begitu akan hancur. Ini Mas yang saya lihat, dan memang ada hotline yang kita siapkan. Jadi semakin banyak hal seperti ini kami semakin suka. Sehingga kita semakin banyak pengawas, Pak, karena kami dari kesehatan dari manapun tim yang dibangun tidak bisa ngawasi secara detail setiap detik karena ada itulah kerjaan sampingan. Tapi kami harus menyukseskan. Saya kira itu. Ya, Pak Bagus, titik errornya di mana dengan kasus ini kan kasusnya SPPG-nya kan tidak hanya satu begitu ya, ada 3 kalau nggak salah ya di 4 titik sekolah. Ini titik errornya apakah menunya yang sudah kadaluarsa, proses masaknya atau proses ngantarnya yang tidak, atau tempat makannya yang tidak higienis? Ya, di mana titiknya? Ya, jadi beberapa kasus yang terjadi pada saat terjadi kasus kita nggak langsung dilapori, sehingga kalau kejadian itu dipantau oleh kita, itu Senin terjadinya, kita baru dapat berita Selasa. Sehingga saya agak khawatir yang dilakukan dinas kesehatan tadi bukan makanannya yang dilihat. Kan sudah Selasa, mungkin tidak ada bekas makanannya. Nah, ini yang lagi kita selesaikan, sehingga pada saat itu, hari itu sudah pusing, misalnya seperti itu, hari kita lihat apakah ini benar-benar dari makanan itu atau makanan lain. Karena pada saat sudah pulang, ini kan banyak sebab, mungkin mampir, beli rujak, dan sebagainya. Dan yang perlu hati-hati, kalau kita ke dokter itu ditanya, Bapak antibiotiknya alergi enggak? Jadi begitu. Kita kan kadang-kadang ada badan yang alergi nih, ada yang enggak. Ya, bagi yang sudah pernah melalui, dia akan ngerti alergi. Lah, sekarang ini masyarakat ini, teman-teman SD, SMP, anak-anak sekolah itu mungkin tidak tahu tubuhnya. Oh, kalau saya nanti dikasih udang, saya alergi. Itu mungkin tidak. Nah, kalau pedes tidak tahu, ini yang mesti hati-hati. Ya. Hati-hati konteksnya itu. Jadi kami lagi mendorong supaya pelaporannya itu sehari, sehingga ada mekanisme pengawasan yang ada di sekolah, ada di puskesmas, ada pengawasan. Artinya pada saat ada kejadian segera lapor, sehingga kita benar-benar bisa mendeteksi. Ini sebabnya apa? Karena banyak tadi, Pak. Lain itu detailnya mungkin Bu Mami juga bisa membantu ya. Baik, untuk 3 SPPG, Pak, itu informasinya dihentikan, itu sementara atau permanen, Pak? Ya, jadi BGN sekarang sudah mulai ketat, Pak. Jadi kejadian hari ini 2 hari berikutnya sudah dihentikan sementara operasionalnya. Jadi kalau dihentikan sementara operasional banyak yang rugi. Kami juga rugi, harus konsentrasi perhatian ke situ. Kami juga disampaikan oleh Pak Wagub, Ketua BGN Jatim, pusat juga seperti itu, di POM juga seperti itu. Itu rangkaiannya banyak kalau salah, sehingga kerugian itu besar. Oleh karena itu kita mengimbau supaya ini nggak terjadi, ini mudah-mudahan yang terakhir lah. Sehingga kalau seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan Tuhan, saya pikir sudah semakin aman, Pak. Karena apa? Kalau sudah berhenti sementara gini, satu, sukarelawan juga tidak kerja, SPG juga tidak kerja, anak-anak tidak makan lagi seperti itu. Dan yang paling bahaya adalah traumatik di anak sang wali sama anak-anaknya ini. Kalau sudah hati-hati loh, jemangan MGB itu, nanti keracunan. Nah, ini sudah program nasional kan tidak akan bisa berhasil kalau sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu kami berharap ke masyarakat, ayo kami dilaporin.
Sebab kami di grup itu selalu kita pantau. Kita ada sampai hari ini ada 40 laporan di hotline kita. Sehingga dari situ